Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Gustaf dari kelas DS 4603 dengan NIM 13052200066 dari Prodi Data Science akan menjelaskan materi minggu keempat yaitu tentang konkurensi. Pada topik kali ini ada 4 poin besar yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu konkurensi itu sendiri, yang kedua race condition, yang ketiga ada semaphore, dan yang terakhir ada mutual exclusion. Yang pertama, apa itu konkurensi? Konkurensi dalam sistem operasi merujuk pada kemampuan sistem untuk menjalankan beberapa proses atau tugas secara bersamaan. Meskipun sumber daya komputer yang tersedia terbatas, dalam konteks ini, sistem operasi harus dapat mengelola dan mengoordinasikan akses ke sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Di antara berbagai proses yang berjalan, hal ini melibatkan penggunaan algoritma penjadwalan yang efisien untuk memutuskan urutan eksekusi proses, serta teknik manajemen memori dan pengaturan akses perangkat input atau output yang adil. Konkurensi memungkinkan sistem operasi untuk meningkatkan responsivitas, efisiensi pengguna sumber daya, dan kemampuan untuk menangani banyak tugas yang berjalan secara bersamaan, menjadikannya aspek kunci dalam desain sistem operasi modern. Cara kerja konkurensi, dalam konkurensi, proses-proses mungkin berbagi sumber daya dan bersaing untuk mengaksesnya. Sistem operasi mengelola penjadwalan proses agar terlihat seolah-olah berjalan secara bersamaan. Tujuan utama dari konkurensi yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sistem dengan memungkinkan banyak proses berjalan secara bersamaan, sehingga mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan responsivitas sistem. Nah, sedangkan perbedaannya dengan paralelisme, yaitu paralelisme itu merujuk pada eksekusi beberapa tugas atau proses secara benar-benar simultan dengan menggunakan sumber daya komputasi yang terpisah secara bersamaan. Perbedaan cara kerjanya yaitu dalam proses paralelisme, proses-proses dieksekusi secara bersamaan pada beberapa CPU atau inti pemrosesan yang terpisah. Ini memungkinkan untuk meningkatkan kinerja secara signifikan dengan mempercepat proses tugas-tugas yang dapat dibagi menjadi bagian-bagian independen. Sedangkan tujuan utama dari paralelisme yaitu mempercepat waktu eksekusi dengan memanfaatkan potensi pemrosesan simultan dari sumber daya komputasi yang tersedia, seperti CPU multicore atau sistem komputer terdistribusi. Perbedaan utamanya, konkurensi proses-proses mungkin saling berinteraksi dan berbagi sumber daya, sehingga dapat terjadi konflik. Sedangkan paralelisme berjalan terpisah secara simultan, tidak memiliki ketergantungan satu sama lain, dan tidak berbagi sumber daya yang sama. Selanjutnya, ada perbedaan pada penggunaan sumber daya. Konkurensi, proses-proses bersaing untuk menggunakan sumber daya yang sama, dan diatur oleh mekanisme sinkronisasi untuk menghindari konflik. Sedangkan paralelisme, sumber daya yang berbeda digunakan secara bersamaan untuk menjalankan tugas-tugas yang terpisah sehingga tidak ada persaingan secara langsung. Keunggulan dari konkurensi dan juga paralelisme, konkurensi meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan menjalankan beberapa tugas secara bersamaan, sedangkan paralelisme mempercepat waktu eksekusi dengan menjalankan tugas secara simultan pada sumber daya komputasi yang terpisah. Konkurensi cocok untuk situasi di mana terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan dan berinteraksi secara dinamis, sedangkan paralelisme
cocok untuk tugas-tugas yang dapat dibagi secara independen dan dikerjakan secara bersamaan, seperti komputasi paralel dalam pemrosesan data besar atau komputasi ilmiah. Selanjutnya, recognition. Apa itu recognition? Recognition adalah keadaan yang terjadi dalam sistem operasi ketika hasil akhir dari suatu proses tergantung pada urutan atau waktu eksekusi yang tidak dapat diprediksi dari beberapa proses yang berjalan secara bersamaan. Dalam konteks ini, dua atau lebih proses berusaha mengakses dan memodifikasi sumber daya bersama secara bersamaan. Dan hasil akhir dari operasi tersebut tergantung pada urutan eksekusi proses tersebut. Race condition dapat menyebabkan hasil yang tidak konsisten atau tidak diinginkan dalam program, seperti nilai yang salah atau tidak valid pada variabel bersama. Hal ini terjadi karena proses-proses tersebut saling bersaing atau berlomba untuk mengakses sumber daya. Dan hasilnya bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti kecepatan pemrosesan atau penjadwalan yang tidak dapat diprediksi. Untuk mengatasi race condition, sistem operasi memanfaatkan teknik sinkronisasi seperti mutex, semafor, atau lock yang memastikan bahwa akses ke sumber daya bersama dilakukan secara terkoordinasi dan teratur di antara proses-proses yang bersaing. Dengan demikian, race condition merupakan masalah yang harus diperhatikan dan ditangani dengan hati-hati dalam pengembangan perangkat lunak dan desain sistem operasi untuk menjaga konsistensi dan keandalan program. Nah, selanjutnya, untuk memahami race condition, mari kita lihat ilustrasi sebuah kotak besar yang berisi informasi penting. Sekarang, kita punya dua orang yang ingin mengambil informasi dari kotak tersebut. Mereka berusaha untuk mencapai informasi itu secepat mungkin, tanpa berkoordinasi satu sama lain. Namun, masalahnya adalah tidak ada aturan yang jelas tentang siapa yang akan mendapatkan informasi terlebih dahulu, karena kedua orang tersebut tidak berkoordinasi. Mereka bersaing dan berdesakan di depan kotak, mencoba untuk mengambil informasi tersebut lebih cepat dari yang lain. Dalam konteks sistem operasi, race condition sering terjadi ketika dua atau lebih proses berusaha mengakses atau memodifikasi sumber daya secara bersama, seperti membaca atau menulis. Nah, seperti pada gambar ini, informasi yang diambil yang diinginkan adalah 2, 3, 4. Sementara yang aktual terambil yaitu 2, 3, 3. Selanjutnya, apa itu semafor? Semafor adalah sebuah variabel khusus yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengkoordinasikan akses ke sumber daya bersama antara beberapa proses atau thread. Semafor memiliki nilai non-negatif yang menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia atau berada dalam penggunaan. Konsep semafor pertama kali diperkenalkan oleh Edgar Dijkstra. Cara kerja semafor. Yang pertama ada inisialisasi semafor. Saat semafor diciptakan, ia harus diinisialisasi dengan nilai awal yang menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia. Nilai ini yang dapat berupa bilangan bulat non-negatif, operasi semafor. Semafor mendukung dua operasi utama, yaitu wait dan juga signal. Untuk wait, jika nilai semafor lebih besar dari 0, proses dapat melanjutkan
dan mengurangi nilai semafor. Jika nilai semafor adalah 0, proses harus menunggu hingga sumber daya tersedia. Proses ini kemudian ditangguhkan atau diblokir. Dan proses yang kedua adalah signal. Operasi ini meningkatkan nilai-nilai semafor, menandakan bahwa sumber daya telah tersedia untuk digunakan. Jika ada proses yang telah ditangguhkan karena menunggu sumber daya, salah satu dari mereka akan dipilih untuk dilanjutkan. Cara kerja semafor. Inisialisasi. Semafor diinisialisasi dengan nilai awal yang menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia. Kemudian akses ke sumber daya. Proses yang ingin menggunakan sumber daya bersama harus memanggil operasi wait pada semafor terkait. Jika sumber daya tersedia, nilai semafor dikurangi dan proses dapat melanjutkan. Jika tidak, proses ditangguhkan. Selanjutnya, pembebasan sumber daya. Setelah proses selesai, menggunakan sumber daya, ia memanggil operasi signal pada semafor untuk meningkatkan nilai semafor, menandakan bahwa sumber daya telah tersedia kembali. Selanjutnya, untuk koordinasi, semafor memastikan bahwa akses ke sumber daya bersama diatur secara terkoordinasi untuk mencegah terjadinya race condition yang sebelumnya, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara aman oleh proses-proses yang bersaing. Baik, selanjutnya, untuk memahami semafor, mari kita bayangkan sebuah restoran sibuk dengan seorang penjaga keamanan security yang bertugas di pintu masuk. Penjaga keamanan ini bertanggung jawab untuk mengatur jumlah tamu yang boleh masuk ke dalam restoran pada satu waktu. Dia memiliki informasi dari pemilik restoran tersebut bahwa kapasitas maksimal dari restoran tersebut adalah untuk 50 pengunjung. Sekarang bayangkan, ada banyak tamu yang ingin masuk ke restoran, tapi hanya ada sedikit ruang kosong di dalamnya. Tamu-tamu tersebut berdesakan di pintu masuk, menunggu untuk diberi izin oleh penjaga keamanan untuk masuk ke dalam. Nah, disinilah semafor berperan. Penjaga keamanan menggunakan semafor untuk mengatur akses ke dalam restoran. Dia memberikan tanda berupa token kepada sejumlah tamu yang diizinkan masuk sesuai dengan kapasitas restoran. Sementara yang lain harus menunggu giliran mereka. Ini memastikan bahwa restoran tidak terlalu penuh dan tetap bisa melayani tamu dengan baik. Nah, ketika tamu-tamu selesai makan dan meninggalkan restoran, penjaga keamanan mengembalikan tanda token tersebut sehingga tamu-tamu baru dapat masuk. Dengan demikian, semafor membantu menjaga keseimbangan antara ketersediaan sumber daya tempat duduk dan permintaan jumlah tamu. Nah, ini untuk dari analogi tersebut, table itu menganalogikan instant, customer itu menganalogikan threads, dan security itu menganalogikan semafor. Seperti ini. Nah, ini untuk fungsi signal. Baik, dan selanjutnya dan juga yang terakhir yaitu mutual exclusion. Mutual exclusion atau yang sering disebut dengan mutex adalah konsep penting dalam sistem operasi yang digunakan untuk mencegah akses bersama ke sumber daya yang dibagikan oleh beberapa proses atau thread. Prinsip dasar dari mutual exclusion adalah bahwa hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik
atau keadaan di mana beberapa proses mencoba mengubah sumber daya secara bersamaan, yang dapat menghasilkan hasil yang tidak konsisten atau bahkan merusaknya. Konsep mutex biasanya diimplementasikan dengan menggunakan variabel khusus yang disebut log atau mutex. Proses atau thread yang ingin mengakses sumber daya bersama harus memperoleh log mutex terlebih dahulu. Jika log tersebut sudah diambil oleh proses lain, proses yang ingin mengakses sumber daya tersebut harus menunggu hingga log tersebut dilepaskan. Prinsip dasar dari mutex melibatkan dua operasi utama, yaitu acquire atau lock dan juga release atau unlock. Proses atau penjelasan lock. Proses atau thread mencoba untuk mendapatkan akses ke sumber daya dengan mencoba mengambil lock mutex. Jika lock tersedia, proses atau thread akan mengambilnya dan melanjutkan akses ke sumber daya. Namun, jika lock sudah diambil oleh proses lain, proses atau thread akan ditangguhkan hingga lock tersedia. Selanjutnya untuk penjelasan release atau unlock. Setelah selesai menggunakan sumber daya bersama, proses atau thread melepaskan lock mutex, memberikan kesempatan bagi proses atau thread lain untuk mengakses sumber daya yang sama. Ini memungkinkan proses atau thread lain untuk memperoleh lock dan menggunakan sumber daya tersebut setelah proses atau thread sebelumnya selesai. Untuk memahami multi-exception, mari kita gunakan analogi sebuah kotak telepon umum di pinggir jalan. Bayangkan kotak telepon ini sebagai sebuah sistem komputer. Ketika seseorang masuk ke dalam kotak telepon, pintunya terkunci dan hanya bisa dibuka kembali setelah pengunjung tersebut selesai menggunakan telepon. Sekarang bayangkan, ada berapa pengunjung yang ingin menggunakan telepon di dalam kotak telepon tersebut. Setiap kali ada pengunjung yang masuk, pintu kotak telepon terkunci, dan pengunjung tersebut mendapatkan akses eksklusif ke dalam kotak telepon. Namun, masalahnya adalah hanya ada satu kotak telepon yang tersedia, sementara ada beberapa pengunjung yang ingin menggunakannya. Pengunjung lain harus mengantri di luar kotak telepon, menunggu giliran mereka masuk. Setelah pengunjung pertama selesai menggunakan telepon, pintu kotak telepon terbuka kembali, memungkinkan pengunjung berikutnya untuk masuk dan menggunakan telepon. Inilah adalah contoh dari multi-exception, di mana sistem operasi mengatur akses ke sumber daya bersama yang dianalogikan sebagai kotak telepon, sehingga hanya satu pengguna yang dapat mengaksesnya pada satu waktu. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.